Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Fatkul Huda. NIM saya 2210100328. Saya berasal dari kelas 07 TMSE 001. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari KP saya dengan berjudul Implementasi Preventive Maintenance Sistem Kelistrikan dan Pelumas Kendaraan di Sovendra Veteran Bintaro. Yang pertama, kita ke menu latar belakang. Latar belakang di sini ada pentingnya perawatan preventif. Dalam industri otomotif, menuntut kualitas layanan perawatan kendaraan yang tinggi. Preventive maintenance, pemeliharaan preventif adalah kunci untuk menjaga aroma, keamanan, dan umur pakai kendaraan. Yang pertama, itu ada sistem kelistrikan. Di sistem kelistrikan ini kita belajar memastikan perangkat elektronik bekerja optimal mulai dari sistem starter hingga sistem kontrol. Yang di Sovendra ini seperti contohnya itu ada aki pada mobil atau motor. Di aki ini ada bagian kelistrikan seperti dinamo starter dan alternator atau pengisian. Kedua ada sistem pelumas. Sistem pelumas ini seperti kayak mengurangi gesekan antara komponen mesin demi kinerja yang optimal. Seperti contohnya pelumas oli mesin, oli gardan, oli personal ring, dan lain-lainnya. Fungsi oli pelumas atau sistem pelumas itu untuk mengurangi gesekan antara komponen mesin demi kinerja yang optimal. Selanjutnya ada identifikasi masalah tentang di lapangan. Sering kita temuin kayak masalah di lapangan terkait dari customer atau trouble-trouble yang lainnya. Selama kerja praktek di Sovendra Veteran Bintaro, ditemukan beberapa masalah dalam penerapan preventive maintenance, terutama ada proses belum jelas. Dalam proses belum jelas ini ada ketidakjelasan prosedur, metode, dan standar pengecekan seperti miskomunikasi dari pengecekan dari si customer ke pihak teknisi. Kedua, kurangnya pemahaman SOP. SOP di sini belum dilaksanakan secara konsisten oleh teknisi dalam hal entah lupa menggunakan ganjil ban atau pelindung kanan kiri dari si mobil ya. Selanjutnya ada kendala teknis dan non teknis. Kendala teknis dan non teknis ini di sini keterbatasan alat, waktu, pengetahuan, dan kondisi kendaraan pelanggan. Seperti kayak beberapa dalam kunci yang tidak lengkap, terus kayak waktu kayak sebelum mau tutup, tiba-tiba customer datang untuk tutup. Jadi mau nggak mau kita untuk meluangkan waktu ya lagi. Yang terakhir ada minimnya sosialisasi kepada pelanggan, kayak kurangnya edukasi tentang manfaat pelumas yang sesuai spesifikasi seperti kayak promo, terus ada kayak spesifikasi oli, mungkin itu dari yang di lapangan yang dirasakan. Selanjutnya ada rumus masalah dan batasan masalah. Fokus penelitian saya ini adalah memahami penerapan prosedur dan kendala preventive maintenance di Sovendra Veteran Bintaro. Pertama ada rumus masalah. Rumus masalah di sini ada bagaimana sih penerapan proses preventive maintenance di Sovendra Veteran Bintaro. Kedua ada bagaimana prosedur dan standar operasional yang ada di Sovendra Veteran Bintaro seperti SOP menyambut customer dan pelayanan pergantian servis dan lain-lainnya. Ketiga, di sini ada kendala apa yang dihadapi teknisi. Kendala biasanya yang dihadapi teknisi seperti trouble, ada bagian yang mungkin yang teknisi nggak bisa, trouble yang tinggi, nah itu biasanya yang terjadi. Selanjutnya, di sini ada batasan masalah. Batasan masalah ini yang pertama itu ada sistem kelistrikan seperti aki, alternator, starter, lampu, dan pelumas oli, filter oli. Kedua, lokasi Sovendra Veteran Bintaro ini ada di letaknya di Jalan SM Veteran nomor 33 Pesanggerahan, Kota Jakarta Selatan. Untuk fokusnya, untuk batasan masalah, saya ini untuk inspeksi, perawatan rutin, pergantian berkala. Yang terakhir ada analisa. Analisa saya ini sebagai profesional teknis langsung seperti pengecekan langsung dan menganalisasi kendala dari aki atau bagian yang lain pada mobil customer. Selanjutnya
Di sini ada tujuan dan manfaat kerja praktik. Kerja praktik ini bertujuan untuk memberikan pemahaman praktis dan meningkatkan potensi mahasiswa. Pertama, ada pemahaman praktis ya. Pemahaman praktis itu seperti contoh mempelajari penerapan preventif metode secara langsung dalam kehidupan sehari-hari atau kedepannya di bidang industri. Kedua, ada identifikasi kendala. Identifikasi kendala di sini ada mengidentifikasi tantangan teknisi dalam penanganan pelaksanaan, pelayanan, dan pergantian pada service excellent kepada si customer tersebut. Selanjutnya ada yang ketiga itu ada analisis efektivitas. Analisis efektivitas di Software Bintaro ini lebih ke menganalisis dampak preventif maintenance pada kendaraan seperti telatnya pergantian oli, terus kayak telatnya pergantian aki. Nah, di situ ada pergantian seperti aki dan oli dan dampaknya itu seperti apa. Nah, itu untuk saya untuk menganalisis dampaknya ke depannya apabila tidak diganti atau diservis barang-barang tersebut. Selanjutnya yang keempat itu ada pengembangan keterampilan. Pengembangan keterampilan saya ini mengintegrasikan teori dengan praktisi industri, mengkaitkan yang teori yang mungkin saya sering baca-baca di media online dan praktek secara langsung di lapangan. Selanjutnya di sini ada sistematik penulisan laporan ini. Laporan kerja praktek ini disusun secara sistematis untuk memudahkan dan pemahaman bagi yang mendengar atau yang membaca. Pertama itu ada bab 1 pendahuluan. Di bab 1 pendahuluan ini terdiri dari ada latar belakang, masalah tujuan, manfaat, dan sistematiknya. Kedua itu ada bab 2 profil umum instansi. Profil umum instansi ini nggak jauh dari cara kerja praktik, lokasi, sejarah toko ini, dan visi dan misi perusahaan tersebut. Yang ketiga, ada kegiatan kerja praktik. Kegiatan kerja praktik di sini dia lebih ke materi matematis dan matematis terkait penelitian yang saya teliti. Selanjutnya ada bab 4. Bab ini hasil dari pembahasan yang saya selanjutnya bab 4 hasil dan pembahasan. Penyajian data dan analisa implementasi preventif maintenance yang ada di Software Bintaro. Yang terakhir itu ada bab 5 kesimpulan dan saran. Ringkasan, temuan, dan rekomendasi untuk perusahaan seperti kayak pelajaran yang saya dapat di sini itu saya untuk kembangkan di bidang industri nanti. Selanjutnya di Software Bintaro ini ada tata cara kerja pelaksanaan kerja praktik. Contohnya seperti yang pertama ada pengajuan dan administrasi. Pengajuan dan administrasi ini termasuk dalam permohonan kampus, surat pengantar, dan penentuan jadwal bagi mahasiswa yang ingin KP di perusahaan tersebut. Kedua, ada pengenalan lingkungan kerja. Pengenalan lingkungan kerja biasanya itu ada pengarah, supervisor, area kerja, peraturan SOP oleh tim atasan atau kepala toko di sini untuk kayak pengenalan lingkungan atau pengenalan kayak alat-alat dan tata cara untuk menyambut dan untuk pergantian si kendaraan customer tersebut. Selanjutnya yang ketiga ada observasi kegiatan operasional, pengamatan proses penerimaan, pemeriksaan, dan wawancara teknis. Biasanya observasi kegiatan operasional ini lebih terjalan karena sering kita dapati karena kan untuk menyambut penerimaan dan pemeriksaan dan wawancara teknisi itu sebagai dasar utama dari software ini. Selanjutnya ada analisa dan evaluasi. Analisa dan evaluasi ini kayak menganalisa hasil pengamatan dalam hal kayak pengecekan dari aki, gimana hasilnya, terus ada pengolahan data. Bisa pengolahan data itu biasanya kita temuin ketika kita mengecekkan aki, terus ada hasil data yang keluar menggunakan alat. Biasanya di situ kita bisa menyampaikan atau menyimpulkan kepada customer kalau aki ini bagus atau tidak. Selanjutnya ada menyusun laporan seperti ini saya untuk menyusun laporan untuk next selanjutnya kayak KP saya di Software Bintaro sebagai tugas akhir. Selanjutnya
ada metode pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui berbagai metode untuk mendapatkan informasi yang komprehensif. Pertama itu ada observasi langsung, kayak mengamati alur kerja, prosedur pemeriksaan, penggunaan alat, dan SOP. Kedua, dokumentasi. Dokumentasi dia biasanya mengumpulkan data, periksa, laporan servis, SOP, dan foto kegiatan yang berlangsung di Sopendra Veteran Bintaro ini. Yang keempat, ada daftar pemeriksaan inspeksi, alat kendali untuk memeriksa komponen secara sistematis. Selanjutnya ada wawancara teknisi, berdiskusi dan teknisi senior tentang informasi kerusakan dan standar operasional yang terjadi pada kendaraan di Sopendrive. Selanjutnya ada hasil data kerja praktik. Dari hasil kerja praktek yang saya temuin selama KP ini kayak terlibat langsung dalam berbagai kegiatan dan pengumpulan data penting. Yang sisi sebelah kiri itu ada pemeriksaan kelistrikan. Di sini ada persentasenya. Dari 60% ini kayak aki dalam kondisi baik, namun yang 40% membutuhkan perhatian. Di sini yang dimana ada warna merah agak gelap itu di sini keterangannya baik. Yang merah agak tengah itu ada di sini keterangannya lemah. Terus yang kayak pucat merahnya itu atau pink itu ada keterangannya perlu diganti untuk kaki tersebut. Selanjutnya yang kedua ada pemeriksaan pelumas seperti oli. Di sini juga ada keterangannya juga untuk pelumas oli. Di sini ada 75% kendaraan membutuhkan ganti oli baru dengan logo merah lebih banyak dibandingkan logo pink atau warna pink. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran selama KP saya yang dilaksanakan di Sopendra Veteran Bintaro ini. Penerapan yang pertama itu ada penerapan preventif maintenance di Sopendra Veteran Bintaro efektif, namun ada ruang peningkatan. Yang pertama ada peningkatan prosedur dalam hal itu kayak standarisasi infeksi, kelistrikan, dan pelumas untuk konsistensi. Kedua itu ada pelatihan teknis. Pelatihan berkala tentang teknologi terbaru untuk efisiensi. Yang selanjutnya ada pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi itu lebih ke sistem diagnostik komputer untuk deteksi masalah cepat, seperti customer ada trouble untuk di kendaraannya. Di Sopendra lebih untuk menyiapkan alat yang lebih lengkap supaya untuk mendeteksi permasalahan kerusakannya cepat didapat. Selanjutnya ada komunikasi pelanggan. Biasanya komunikasi pelanggan itu kayak edukasi tentang pentingnya perawatan rutin seperti menawarkan promo, terus pengecekan hasil dari aki, oli, seperti gimana hasilnya, entah dia baik atau buruk. Biasanya di Sopendra itu untuk menerapkannya lebih, saran dan kesimpulan saya lebih lengkap datanya, dan untuk menjujurkan customer itu biasanya kita menyajikan berbagai promo gitu. Saran dan kesimpulan saya selama PKL di Sopendra Veteran Bintaro ini. Mungkin itu saja yang bisa saya jabarkan atau saya presentasikan. Apabila saya pribadi punya salah dari segi ucapan atau kata mungkin yang kurang berenakan dari Bapak dosen, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Saya Ilham Fatkul Huda mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan waktunya kepada Pak dosen sudah memberikan waktu saya untuk bimbingannya. Sebelumnya kurang lebih ya mohon maaf dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.